Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, shaimun dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi anugerah berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta masih diberi nikmat berupa iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan lainnya. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita dapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan mulia yang penuh rahmat, penuh barakah, dan penuh ampunan. Oleh karena itulah, umat Islam dengan tekun memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Hal ini karena didorong oleh suatu keyakinan bagi umat Islam bahwasanya kebaikan atau amal soleh yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, nahdiyin dan nahdiyat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai sebuah mumin untuk menyebarkan berbagai kebaikan melalui aktivitas dakwah, baik itu dakwah bil lisan maupun dakwah bil hal. Dakwah bil lisan mereka lakukan dalam bentuk seperti ceramah, tausiah, kultum, dan lain sebagainya. Sementara dakwah bil hal mereka lakukan dalam bentuk seperti santunan kepada anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, dan lain sebagainya. Bahkan media massa juga tidak luput untuk ikut berperan aktif melaksanakan dakwah guna menyebarkan berbagai kebaikan dan mensyiarkan ajaran Islam. Semua itu dapat kita saksikan di berbagai media massa, baik itu cetak, elektronik, digital, dan tak terkecuali juga di media sosial seperti internet dengan berbagai variannya, misalnya WA, Facebook, Twitter, Instagram, berita online, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa betapa gairah dan semangatnya umat Islam untuk menyebarkan kebaikan, mensiarkan ajaran Islam, dan melakukan aktivitas dakwah di bulan suci Ramadan ini.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, aktivitas dakwah memang perbuatan mulia dan sangat terpuji. Oleh karena itu, maka Islam mewajibkan setiap umatnya agar senantiasa melaksanakan dakwah sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kredibilitas masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia supaya menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri." Quran Surah Fussilat ayat 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari firman Allah dan hadis Nabi tersebut di atas, dapat kita pahami bahwasanya aktivitas dakwah, menyebarkan kebaikan dan mensyiarkan Islam adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Apapun kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dakwah tidak mesti harus dilakukan dalam bentuk ceramah. Dakwah adalah mengajak diri sendiri dan orang lain untuk berbuat kebaikan dengan cara dan metode serta situasi dan kondisi tertentu atau masing-masing. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita ketahui dan kita miliki, hendaklah disampaikan kepada orang lain, agar mereka juga bisa berbuat baik dan menjadi orang baik. Yang memiliki kemampuan berceramah, silakan berdakwah lewat ceramah atau tabligh atau tausiah. Yang punya kemampuan menulis, silakan berdakwah lewat tulisannya. Yang punya status sosial tinggi di masyarakat, silakan berdakwah lewat status sosialnya. Yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat, silakan berdakwah lewat jabatannya. Yang memiliki profesi tertentu, silakan berdakwah lewat profesinya masing-masing. Yang pedagang, silakan berdakwah melalui dagangannya. Yang petani silakan berdakwah lewat aktivitas pertaniannya. Dan begitulah seterusnya. Bahwa apapun kapasitas kita, kredibilitas kita, dan aktivitas kita sehari-hari, hendaklah dipergunakan untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan, dan mensyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Bahkan sampai kepada tukang parkir sekalipun punya kewajiban untuk berdakwah. Para nahdien dan nahdiyat, so'imin dan so'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak harus menafikan atau mengabaikan bulan-bulan yang lain, marilah bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momen berbagai kegiatan atau momen berharga untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dakwah Islamiyah, menyebarkan berbagai kebaikan dan mensyiarkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Demikian materi ceramah yang dapat
kami sampaikan melalui Mutiara Ramadan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.